Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Hari ini, mohon maaf saya nggak tampil secara langsung. Nah, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran 26. Silakan buka buku kalian dan silakan siapkan alat tulis kalian. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa dulu atau lafadz basmalah sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini dengan judul Nande Gakko e Ikimasu ka? Tujuan pembelajarannya adalah 1. Kalian dapat menyebutkan alat-alat transportasi dalam bahasa Jepang. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan jangka waktu dan juga alat transportasi yang digunakan untuk yang kita gunakan ke suatu tempat. Oke, lanjut ya. Pertama, Sensei akan menjelaskan dulu nama-nama dari alat transportasi tersebut. Oke, 1. Perhatikan di sini ada gambar bis. Bis dalam bahasa Jepang disebut dengan basu. Basu. Oke, lanjut. Lalu ada jitensa. Jitensa atau sepeda. Kuruma. Kuruma, mobil. Densha. Densha atau kereta listrik. Pada gambar berikutnya ada baiku atau bike atau dalam bahasa Indonesia diartikan motor. Lalu ada ini tambahan ya dari saya, tidak ada di buku kalian. Shinkansen. Shinkansen atau kereta cepat ya. Lalu ada fune. Fune. Di sini perahu. Lalu ada hikoki. Hikoki. Pesawat terbang. Oke. Nah, di sini ada dono gurai desu ka? Ya. Dono gurai desu ka? Nanti ini adalah bentuk pertanyaan yang akan digunakan untuk menanyakan kira-kira berapa lama waktu tempuh kalian. Lalu ada aruite. Aruite artinya adalah berjalan kaki. Nah, tadi kita sudah Sensei sudah menyebutkan beberapa alat transportasi. Nanti jika ada tambahan dari kalian, silakan kalian mencari ya. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini ada pola kalimat pertama atau pola kalimat 1. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan perpindahan ke suatu tempat dan alat transportasi yang digunakan. Jadi gini, kata kerjanya nanti karena ini adalah menunjukkan perpindahan ke suatu tempat, oleh karena itu kata kerjanya akan kita pakai yaitu ada ikimas, kimas, dan kaerimas. Jadi kata kerja yang membutuhkan tujuan ya. Ikimas artinya pergi, kimas artinya datang, kaerimas artinya pulang ya atau kembali. Kimas artinya datang atau tiba. Nah, pola kalimatnya yang kita pakai adalah kata benda, alat transportasi. Di sini nanti kalian akan masukkan alat transportasi, lalu partikel yang dipakai adalah D. Lalu ada kata benda tempat. Nah, yang ini yang saya sebutkan adalah tadi tujuan. Tujuannya pergi kemana, pulang dari mana. Lalu pulang dari mana, datang kemana, ya seperti itu. Partikelnya yaitu yang dipakai di sini adalah E. Contoh, basu de gakko e ikimasu. Basu adalah alat transportasi yang dipakai. Partikel D di sini ya dipakai setelah menyebutkan nama kata benda alat transportasi. Yang artinya biasanya di sini menggunakan apa ya, atau dengan apa gitu. D ini bisa diartikan dengan atau menggunakan apa.
Lalu lanjut, gakko e ikimasu. Gakko ini adalah tempatnya atau tujuannya ya. Di sini kan digunakan untuk perpindahan, menunjukkan perpindahan ke suatu tempat. Tempatnya kemana ya, misalnya ini nanti bisa diganti misalnya nama tempat, misalnya sekolah, restoran, nama negara atau nama daerah pun bisa. Misalnya ke Jepang, ke Indonesia, ke Surabaya, dan lain sebagainya. Gakko, partikelnya e, lalu kata kerja yang dipakai adalah ikimasu ya. Basude gakko e ikimasu. Dengan menggunakan bis pergi ke sekolah. Ya, kalau mau ditambahkan di sini ada subjeknya, watashi wa basude gakko e ikimasu. Saya pergi ke sekolah ya, menggunakan atau dengan menggunakan bis ya, seperti itu. Basude gakko e ikimasu. Ya, dengan menggunakan bis pergi ke sekolah ya, bisa diartikan gitu ya. Di sini ada contoh yang kedua, diganti alat transportasinya baikude gakko e kaerimasu. Dengan menggunakan motor saya pulang ke rumah. Gakko e kaerimasu, pulang ke rumah ya. Nah, itu huruf hiragananya. Ada bentuk pertanyaannya di sini. Nande, dengan apa? Gakko e ikimasu ka? Dengan apa kamu pergi ke sekolah? Nande gakko e ikimasu ka? Nah, ini kan tujuannya adalah sekolah. Kalau misalnya tujuannya ke Jepang, misalnya Jepang dalam bahasa Jepang adalah nihong. Misalnya nande nihong e ikimasu ka, itu bisa. Jadi bisa dirubah-rubah dan fleksibel ya. Dengan apa kamu pergi ke sekolah di sini ya? Lalu dijawab baikude ikimasu. Perhatikan di sini. Kata kerjanya yang dipakai adalah ikimasu. Dan ketika menjawab, kamu akan menyebutkannya juga di bawah ya. Dengan menggunakan apa kamu pergi ke sekolah? Dengan alat transportasi apa kamu pergi ke sekolah? Baikude ikimasu. Dengan menggunakan motor ya, seperti itu. Pola kalimat kedua, lanjut. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan jangka waktu yang dibutuhkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi nanti kalau yang ini akan ada dua kata tempat ya, kata benda tempat. Misalnya dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah. Nah, bisa. Jadi kata benda tempatnya ada dua. Misalnya dari Indonesia ke Jepang. Nah, ya, menggunakan apa alat transportasinya dan berapa lama waktu tempuhnya. Nah, akan kita coba ya. Agak panjang memang, pelan-pelan, oke? Di sini ada uchi kara gakko made. Uchi kara gakko made. Uchi dari rumah, kara ini partikel ya sama made. Kara dan made. Kara artinya dari, made artinya sampai. Uchi kara dari rumah, gakko made sampai ke sekolah. Jitensa de sangjupung gurai desu. Nah, di sini tadi kan kata benda pertamanya berarti kata benda tempat pertamanya adalah uchi, terusnya partikel kara, kata benda tempat keduanya adalah gakko, lalu di sini ada partikel made. Masukkan alat transportasinya di sini sama ya. Di sini yang dipakai adalah jitensa, sepeda ya, jitensa. Waktu, kata benda waktu, gurai. Nah, gurai ini adalah kira-kira. Oke, diikuti aja polanya, letaknya, nah dan diperhatikan ya. Jitensa de waktunya sangjupung gurai des. Sangjupung gurai des. Sangjupung adalah 30 menit. Kira-kira 30 menit. Saya akan artikan dari depan. Dari rumah ke sekolah ya, menggunakan sepeda kira-kira 30 menit. Uchi kara gakko made jitensa de sangjupung gurai desu. Oke, kalau kalian lupa, saya akan ulas sedikit di sini mengenai menit-menit ya. Menit
dalam bahasa Jepang adalah bisa pung, bisa fung ya. Kalau di sini sensei membagi menjadi dua. Kalau yang menitnya 5 ya, ujungnya itu menggunakan fung. Tapi kalau yang menitnya 10 nanti menggunakan pung ya. Fung dan pung sama-sama artinya menit, cuman beda penempatannya aja. Coba kalau 5 itu go fung, 15 menit ju go fung. 25 menit ni ju go fung, 35 menit sang ju go fung, 45 menit yong ju go fung, 55 menit go ju go fung. Lanjut ya lagi, kita agak ngebut sedikit. 10 menit jupung, 20 menit ni jupung, 30 menit sang jupung, 40 menit yong jupung, 50 menit go jupung. Bagaimana nanti untuk yang 1 jam sensei? 1 jam itu nanti belum kita pelajari, tapi nanti insya Allah nanti akan saya jelaskan tambahan ya. Jadi ini untuk yang deket-deket dulu. Kalau 1 menit 1 jam bisa sebenarnya tambahkan aja 1 jam apa? Ichi ya. 1 jam ichi ji. Cuman ada penambahan kata lagi, kang. Jadi ichi ji kang nanti ya, seperti itu. Nah, sementara ini kita pakai dulu yang menit-menit biar mudah ya. Oke, bentuk pertanyaannya. Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Dari rumah ke sekolah kira-kira ditempuh berapa lama? Dono gurai. Berapa lama ya? Di sini jawabannya adalah basude sangjupung gurai desu. Sangjupung gurai desu. Jawabannya adalah menggunakan bis kira-kira 30 menit. Kalau sensei tanya, uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Ya, ini untuk pertanyaan buat saya. Tapi saya dari rumah ke sekolah kira-kira 1 jam. Jawabannya adalah baiku de ichi jikan gurai desu. Kira-kira 1 jam waktu tempuhnya ya. Saya dari rumah ke sekolah. Lumayan jauh, oke? Seperti itu. Nah, kalau misalnya waktu tempuhnya 10 menit, tadi 10 menit yaitu ju tambahin pung, berarti menit itu belakangnya genap, berarti pakainya jupung ya. Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Misalnya aruite ya, kalau kalian menyebutkan aruite atau berjalan kaki, tidak usah menggunakan partikel de, langsung ya. Aruite misalnya 10 menit. Jupung gurai desu. Aruite jupung gurai desu. Oke. Tugas. Sini sensei akan menjelaskan dulu tugas kalian ya. Oke. Pertama, carilah 2 orang temanmu bebas, siapa saja. Kalaupun misalnya teman kamu itu sudah bertemu dengan teman yang lain, boleh. Ini bebas, kalian boleh wawancara siapa saja ya. Yang penting isinya tidak boleh sama, oke? Lalu, wawancarailah teman kamu mengenai alat transportasi yang dipakai menuju ke sekolah dan berapa lama jarak tempuhnya menuju ke sekolah. Isi kolom saya. Laporkan hasil wawancara kamu. Contoh kolomnya ada di buku kalian. Kalau kalian punya buku, yaitu ada di halaman 25. Kalian nanti ketika membuat ketika membuat laporan atau tugas, kolom ini dibuat ya, seperti ini. Ini saya kasih contoh, saya motor baiku dalam bahasa Jepang, waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit sang jupung. Ntar kalian isi di sini teman satunya namanya siapa, lalu alat transportasinya, waktu yang dibutuhkan ke sekolah berapa lama ya, seperti itu. Lalu contoh laporannya, watashi no uchi kara gakko made baiku de sang jupung gurai desu. Ini tadi kan untuk saya 30 menit ya menggunakan motor. Nah, nanti teman kamu misalnya berapa menit? Berarti misalnya kalau teman kamu namanya Aisyah, Aisyah no uchi kara gakko made sang jupung misalnya, baiku de sang jupung gurai desu. Nah, kalau ingat,
Kalau berjalan kaki berarti tidak menggunakan partikel D ya. Cukup sekian